Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Hikmah Gasya Batariola, Nur Rahmir Syahrir, Febrianti Melani RD Jonathan, Andi Mutiara Maporwa, Ana Rizkuna Amalia, Abdillah Aditya Ahmad, dan Sri Indayani. Pada kali ini kami akan membawakan materi yang berjudul Customer in their Social and Cultural Setting, Income and Social Class. Berikut penjelasan dari kami. Income and Customer Identity. Yang pertama, to spend or not to spend, that is the question. Permintaan konsumen akan barang dan jasa tergantung pada kemampuan dan kemauan kita untuk membeli. Meskipun permintaan akan kebutuhan cenderung stabil dari waktu ke waktu, kita menunda atau menghilangkan pengeluaran lain jika kita tidak merasa bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk membelanjakan uang. Misalnya, kita mungkin memutuskan untuk menyelesaikan dengan mobil yang sudah kita miliki saat ini untuk 1 tahun lagi daripada membeli mobil baru segera. Penghasilan tambahan adalah uang yang tersedia untuk rumah tangga melebihi apa yang dibutuhkan untuk memiliki standar hidup yang nyaman. Seiring bertambahnya usia, populasi, dan tingkat pendapatan, cara rumah tangga Amerika Serikat pada umumnya membelanjakan uangnya berubah. Pergeseran yang paling nyata adalah mengalokasikan bagian anggaran yang jauh lebih besar untuk tempat tinggal dan transportasi dan lebih sedikit untuk makanan dan pakaian. Hal ini tidak berarti bahwa rumah tangga berpenghasilan tinggi membeli lebih sedikit makanan dan pakaian. Hanya saja, proporsi uang yang mereka keluarkan untuk kategori ini berkurang. Terutama setelah resesi hebat tahun 2009. Banyak konsumen yang mengalami keraguan tentang masa depan individu dan kolektif mereka, dan mereka ingin mempertahankan apa yang mereka miliki. Tentu saja, tidak semua orang memiliki sikap yang sama tentang uang dan pentingnya uang. Penelitian tentang masalah ini menemukan bahwa di samping stereotip, orang-orang yang terlalu ketat di Amerika Serikat lebih banyak daripada orang-orang yang boros. Yang A, kepercayaan konsumen. Harapan kita tentang masa depan mempengaruhi pengeluaran kita saat ini, dan keputusan individu ini ditambah untuk mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Keyakinan konsumen tentang apa yang akan terjadi masa depan merupakan indikator dari kepercayaan konsumen. B, ketimpangan pendapatan dan mobilitas sosial. Ketimpangan pendapatan yaitu sejauh mana sumber daya didistribusikan secara tidak merata dalam suatu populasi. Salah satu konsekuensi dari meningkatnya ketimpangan adalah semakin banyak konsumen yang khawatir tertinggal jika pencari nafkah kehilangan pekerjaannya, atau jika keluarga tidak mampu lagi membayar biaya perumahan, transportasi, dan kebutuhan lainnya. Mobilitas sosial mengacu pada perpindahan individu dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Mobilitas horizontal terjadi saat seseorang berpindah dari posisi ke posisi lain yang kira-kira setara dalam status sosial. Yang C, resesi besar dan materialisme. Resesi hebat secara resmi berlangsung dari Desember 2007 hingga Juni 2009. Bahkan hingga hari ini kita merasakan guncangan susulan dari pergolakan ekonomi ini. Terbentuklah fashionista berubah menjadi hemat, di mana menolak untuk mengorbankan gaya, tetapi menyapanya dengan anggaran yang terbatas. Tinggal waktu yang dapat membuktikan apakah berhemat menjadi kenormalan baru. Materialisme terkait dengan nilai orang tempatkan pada harta benda mereka. Bukti penelitian menunjukkan gagasan bahwa konsumen mendapatkan lebih banyak keuntungan ketika mereka membeli barang yang lebih kecil dari waktu ke waktu daripada menghabiskan semuanya dalam satu pembelian besar. Hal ini merupakan hasil dari apa yang disebut psychological hedonism. Itu pada dasarnya berarti bahwa untuk mempertahankan tingkat kebahagiaan yang cukup stabil, kita cenderung menjadi terbiasa dengan perubahan, besar atau kecil, indah atau buruk. Itu berarti bahwa seiring waktu berburuk, dari pemberian besar akan hilang dan kita kembali ke tempat kita mulai berbicara secara emosional. Lalu poin selanjutnya pada income and consumer identity adalah income based marketing.
di mana poin ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah menargetkan puncak piramida atau konsumen yang berpenghasilan tinggi. Nah, banyak pemasar mencoba untuk menargetkan pasar kelas atas yang makmur, di mana konsumen ini tuh memiliki sumber daya untuk dibelanjakan pada produk yang mahal, sehingga keuntungan menjadi lebih tinggi. Nah, SRI Consulting Business Intelligence itu membagi konsumen menjadi 3 kelompok berdasarkan sikap mereka terhadap kemewahan. Yang pertama adalah kemewahan merupakan fungsional, di mana konsumer ini itu menggunakan uang mereka untuk membeli barang-barang yang akan bertahan lama dan memiliki sifat yang bertahan lama. Lalu yang kedua adalah kemewahan merupakan hadiah, di mana konsumen ini itu menggunakan barang-barang mewah sebagai apresiasi untuk dirinya sendiri. Lalu yang terakhir adalah kemewahan merupakan kesenangan, di mana kelompok ini tuh bersedia membayar mahal untuk barang-barang yang mengekspresikan individualitas mereka dan membuat orang lain tuh memperhatikan mereka. Lalu poin yang kedua adalah menargetkan bagian bawah piramida atau konsumen yang berpenghasilan rendah. Nah, meskipun orang yang berpenghasilan rendah itu jelas memiliki pengeluaran yang lebih sedikit daripada orang yang berpenghasilan tinggi, tetapi mereka memiliki kebutuhan dasar yang sama seperti orang lain, dan ukuran pasarnya itu sangat besar. Adapun analisis dalam menangani konsumen berpenghasilan rendah itu dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya mengenai social class and consumer identity atau kelas sosial dan identitas konsumen. Pada masyarakat, identitas sosial terbagi menjadi yang kaya dan yang miskin. Pendapatan, latar belakang keluarga, dan pekerjaan menentukan posisi seseorang dalam masyarakat. Warner, seorang ahli sosiologi, mengidentifikasi 6 kelas sosial. Di antaranya yang pertama ada upper atau kelas atas-atas, kedua lower upper atau kelas atas bawah, ketiga upper middle atau kelas menengah atas, keempat lower middle atau kelas menengah bawah, kelima upper lower atau kelas bawah atas, dan yang keenam lower atau kelas bawah. Lalu poin pertama pada social class and consumer identity adalah pick a picking order atau memilih urutan kekuasaan. Nah, terdapat beberapa urutan kekuasaan yang mengatur dalam hal berdiri secara relatif dalam masyarakat. Nah, pangkat ini tuh menentukan akses kita pada sumber daya seperti pendidikan, perumahan, dan barang-barang konsumen. Nah, orang-orang itu mencoba untuk bergerak naik dalam tatanan sosial untuk meningkatkan peringkat mereka. Karl Marx yang merupakan pakar teori ekonomi dari abad ke-19 berpendapat bahwa hubungan seseorang dengan sarana produksi itu menentukan posisinya dalam masyarakat. Nah, meskipun kita mungkin tidak menyukai gagasan bahwa beberapa anggota masyarakat itu lebih baik atau berbeda dari orang lain, kebanyakan konsumen itu mengakui adanya golongan yang berbeda dan dampak dari keanggotaan kelas pada konsumsi. Lalu yang selanjutnya adalah strata sosial, di mana proses strata sosial ini itu merujuk pada sistem sosial di mana sumber daya yang langka dan berharga didistribusikan secara tidak setara pada posisi atau status yang lebih. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pendapatan dan status sosial. Meskipun kita menyamakan uang dengan golongan sosial, hal ini tentu saja tidak sama. Pendapatan tambahan tidak selalu mendorong seseorang ke kelas yang lebih tinggi. Satu masalah ialah bahwa sekalipun suatu keluarga menambah satu atau lebih pemasukan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga, setiap pekerjaan tambahan kemungkinan besar akan lebih rendah statusnya daripada pekerjaan utama dari si pencari nafkah. Kelas sosial adalah penentu yang lebih baik untuk pembelian yang bersifat simbolis tetapi harganya rendah hingga sedang, misalnya kosmetik atau minuman keras. Yang kedua, pendapatan adalah prediksi yang lebih baik tentang pengeluaran besar yang tidak memiliki status atau aspek simbolis, misalnya peralatan utama. Yang ketiga yaitu kita membutuhkan kelas sosial dan data pendapatan untuk memprediksi pembelian produk simbolis yang mahal, contohnya seperti mobil ataupun rumah. Selanjutnya yaitu mengukur kelas sosial.
terdapat beberapa variabel yang sering kita gunakan sebagai indikator untuk mengukur kelas sosial. Indikator-indikator yang sering digunakan yaitu yang pertama ada pekerjaan. Jenis pekerjaan sering dianggap sebagai indikator kelas sosial. Hal ini dapat dipahami karena pekerjaan terkait langsung dengan kedudukan seseorang di masyarakat. Masyarakat menilai ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang prestisius yang menunjukkan kelas sosial atas ataupun sebaliknya. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu variabel yang sering dijadikan indikator dalam mengukur kelas sosial. Masyarakat menganggap bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang akan semakin tinggi gaji yang diterimanya. Selain itu, dalam hal kesempatan mendapatkan pekerjaan juga akan lebih baik. Yang terakhir yaitu pendapatan. Pendapatan termasuk variabel yang sering digunakan sebagai indikator dalam mengukur kelas sosial. Semakin tinggi pendapatan, semakin makmur, semakin sejahtera, dan semakin dihargai di masyarakat. Poin berikutnya kita akan membahas mengenai kelas sosial di seluruh dunia. Nah, yang pertama itu ada Cina. Ledakan ekonomi menciptakan kelas menengah lebih dari 130 juta orang yang diproyeksikan para analisis akan tumbuh menjadi lebih dari 400 juta dalam 10 tahunnya. Karena biaya di Cina rendah, sebuah keluarga dengan pendapatan tahunan di bawah ambang kemiskinan Amerika Serikat sekitar $14.000 dapat menikmati kenyamanan kelas menengah termasuk pakaian bergaya, televisi berwarna buatan Cina, pemutar DVD, dan telepon seluler. Dan kemudian yang kedua ada Jepang. Jepang adalah masyarakat yang sangat sadar merek di mana label desainer kelas atas sangat populer. Meskipun kehancuran akibat tsunami pada tahun 2011 mengurangi permintaan barang-barang mewah di antara banyak orang Jepang, hubungan cinta mereka dengan merek-merek terkenal dimulai pada tahun 1970-an ketika ekonomi lokal sedang booming dan banyak orang Jepang dapat membeli aksesori mewah barat untuk pertama kalinya. Beberapa analisis mengatakan kemerosotan panjang Jepang sejak saat itu mungkin telah menumpuk kebutuhan psikologis untuk berbelanja secara royal pada kemewahan kecil untuk memberi orang ilusi mengenai kekayaan dan untuk melupakan kecemasan mereka tentang masa depan. Kemudian di negara ketiga ada Timur Tengah di mana berbeda dengan orang Jepang, hanya sedikit wanita Arab yang bekerja. Hal ini membuat pencarian merek-merek mewah barat terbaru menjadi kegiatan rekreasi utama bagi mereka yang memiliki uang. Ekspansi berbesar-besaran merek mewah barat sedang berlangsung di Timur Tengah di mana rumah bagi beberapa pelanggan terbaik industri fashion. Berikutnya ada negara Inggris. Inggris merupakan negara yang sangat sadar kelas dan setidaknya sampai saat ini mereka mewarisi posisi dan latar belakang keluarga sebagian besar itu pola konsumsi yang telah ditentukan. Secara tradisional orang mendefinisikan 3 kelas, yang pertama itu atas, menengah, dan juga pekerja. The Great British Class Survey yang dilakukan oleh BBC meminta lebih dari 161.000 orang untuk memberikan masukan tentang kelas sosial, di mana studi tersebut menyimpulkan bahwa jumlah kelas yang berbeda di Inggris saat ini telah berkembang dari 3 menjadi 7. Hal ini berkisar dari kata elit di atas yang memiliki uang, koneksi sosial, dan preferensi budaya kelas atas, sehingga prekariat atau proletariat genting di bawah yang hidup dari hari ke hari dengan sumber daya yang sangat terbatas. Kategori menengah baru termasuk kelas menengah teknis, sebuah kelompok yang memiliki banyak uang tetapi sedikit koneksi sosialnya, atau bisa dikatakan aktivitas budaya dan pekerja layanan darurat merupakan suatu kelompok muda perkotaan yang memiliki sedikit uang tetapi banyak sosial hubungan dan kepentingan budaya. Kemudian negara yang terakhir itu ada India, di mana perekonomian India berkembang pesat meskipun terjadi resesi global. Dan konsumen kaya menghargai merek global kelas atas meskipun hampir separuh penduduk India hidup dengan kurang dari $1,25 per hari. Merek-merek seperti Gucci, Jimmy Choo, dan Hermes berebut untuk membuka toko di hotel kelas atas atau mall super mewah baru, di mana manajemen sering menempatkan penjaga di pintu untuk menjaga orang miskin di luar. Analisis memproyeksikan bahwa akan ada sekitar 267 juta konsumen kelas menengah India
pertumbuhan sekitar 67% hanya dalam periode 5 tahun. Meskipun kelas menengah saat ini mewakili kurang dari 15% populasi India, mereka masih menyumbang sekitar setengah dari mobil, komputer, dan AC di negara itu. Selanjutnya yaitu mengenai materi status simbol dan sosial kapital. Materi ini menjelaskan mengenai perbedaan budaya yang menggambarkan hal preferensi estetika dan intelektual pada konsumen. Hal ini mampu menjelaskan perbandingan antar kelas sosial namun tidak terlalu menampakkan perbedaan tersebut. Nah, status simbol dan sosial kapital ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama sosial dan kultural kapital. Sosial konsep dapat dikatakan sebagai ajang pertandingan di mana individu atau kelas atas mulai memamerkan atas apa yang mereka miliki. Selanjutnya itu kultural kapital merupakan selera dan praktik pengetahuan yang khas secara langka, di mana individu cenderung memasukkan dirinya ke dalam ranah kelas atas. Selanjutnya yaitu online sosial kapital. Secara umum kita tahu bahwa suatu komunitas lebih sehat dan lebih diinginkan ketika mampu menawarkan banyak modal sosial sebagai bujukan bagi orang yang bergabung. Yang ketiga yaitu simbol status. Pencarian status atau simbol status merupakan sumber motivasi yang signifikan untuk mendapatkan produk dan layanan yang sesuai dengan apa yang diharapkan, bahwa tujuan tersebut telah berhasil. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai materi income and social class. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.